بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Ayuhal ikhwah, kita melanjutkan kajian ilmu usulil bid'ah. Telah kita bahas kemarin tentang apa itu bid'ah, dan bahwasanya telah kita bahas bahwa bid'ah dilihat dari dua sisi, yaitu yang pertama sisi secara bahasa dan sisi secara istilah syariat. Karena akhwal Islam, hakikat bahasa berbeda dengan hakikat syariat. Nah, terkadang yang menurut bahasa itu bid'ah belum tentu ia bid'ah secara syariat. Ini karena bid'ah secara bahasa artinya sebagaimana telah kita bahas, yaitu yuhdas min ghairi aslin sabaq, yaitu sesuatu yang diadakan yang sebelumnya tidak ada. Ya. Maka sesuatu yang baru diadakan yang sebelumnya tidak ada, itu disebut dengan bid'ah secara bahasa. Nah, bid'ah secara bahasa ini masuk di dalamnya makna secara apa yang sifatnya duniawiyah maupun ukhrawiyah. Ya. Kalau kita katakan bahwa mobil itu bid'ah, kita katakan betul. Ya, mobil itu bid'ah, tapi secara bahasa. Demikian pula ya berbagai macam jenis makanan yang sebelumnya tidak ada, demikian pula berbagai macam jenis produk ya yang sebelumnya tidak ada, itu semua dikatakan dalam bahasa Arab secara bahasa itu adalah bid'ah sahih. Akan tetapi ikhwatul Islam, sesuatu yang bid'ah secara bahasa belum tentu ia bid'ah secara ya istilah syariat kita ini. Makanya ikhwatul Islam ya disinilah kita harus bisa membedakan. Ini membedakan antara yang sifatnya bahasa dan yang sifatnya apa? Ya istilah syariat. Sehingga banyak orang akhi muslim ya yang tidak bisa membedakan bid'ah secara bahasa dan bid'ah secara istilah syariat. Ya ketika kita katakan misalnya suatu ibadah ya kita katakan misalnya suatu ibadah itu bid'ah. Kemudian ada orang berkata, loh kalau misalnya itu bid'ah berarti ya speaker bid'ah dong, mobil bid'ah dong, pesawat bid'ah dong. Kita katakan ya subhanallah, ya salam, ya miskin. Ya kita katakan kepada orang itu bahwasannya sungguh sangat berbeda antara masalah yang sifatnya ibadah dengan masalah yang sifatnya duniawiyah. Masalah ibadah pada asalnya haram. Tidak boleh kita katakan boleh. Ya kecuali dengan dalil. Adapun masalah dunia ya, maka pada asalnya ia adalah halal. Tidak boleh kita katakan haram sampai ada dalilnya. Baik, kita lanjutkan. Kata beliau, Al-Faslu Tsani, beliau membawakan sebuah fasal yang kedua mengenai dalil ya haramnya bid'ah. Ketahuilah akhwal Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada di atasnya perkara kami ini, maka ia adalah tertolak. Iya, yang tidak ada di atasnya perintah kami, maka ia adalah tertolak. Dalam riwayat yang lain, man ahdatsa fi amrina ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngada dalam perkara kami ini apa-apa yang bukan darinya, iya, maka ia tertolak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini akhi adalah merupakan kaidah yang agung
Ya. Kata Syekh Albani rahimahullah dalam Irwaul Ghalil, wa hadzal haditsu qa'idatun 'azimatun min qawa'idil Islam, wa huwa min jawami'i kalimihi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu sharihun fi raddi wa ibtali kullil bid'ah wal muhdatsat. Hadis ini, kata beliau, merupakan kaidah yang agung dari kaidah-kaidah Islam. Ia termasuk jawami kalim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ya hadis ini tegas, jelas, ia menunjukkan kepada penolakan dan pembatalan setiap bid'ah dan setiap yang diada-adakan. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ya, siapa yang beramal dengan suatu amalan apa yang di sini itu amalan yang berhubungan dengan agama, sebagaimana telah kita sebutkan. Ya, karena bid'ah secara syariat itu batasannya adalah masalah agama saja. Telah kita jelaskan. Ya, perkataan Al-Imam Syatibi rahimahullah ketika beliau mendefinisikan makna bid'ah, kata beliau, ya ibarah an tariqatin fid din mukhtara'ah tullahi syar'iyyah. Ini ungkapan tentang apa? Tata cara dalam agama ya, yang diada-adakan dan menyerupai dengan syariat. Maka ya Rasulullah mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Al-Imam Syaukani dalam kitab Nailul Awtar ketika mensyarah hadis ini berkata, qauluhu laisa alaihi amruna, ya tidak ada di atasnya amruna. Ya, amru di sini dalam bahasa Arab, ya jamak apa amru di sini dalam bahasa Arab mempunyai makna perkara atau perkara alladhi huwa sya'n. Ya, karena akhi ada dalam bahasa Arab itu yang kalau tunggalnya mempunyai dua makna, tapi kalau dijamak jadi satu makna saja. Contohnya amr. Amr ya itu bisa mempunyai makna perintah dan bisa mempunyai makna perkara. Kalau maknanya perintah amrun, maka jamaknya adalah awamir. Kalau maknanya perkara, maka jamaknya adalah umur. Ini banyak orang yang tidak memahami seperti ini, ya sehingga akhirnya jatuh ke dalam kesalahan. Ya amruna, kata Imam Asy-Syaukani, amr di sini jamaknya umur. Ini menunjukkan bahwa amr di sini artinya perkara. Ya urusan yang tidak ada di atasnya urusan kami ini. Apa itu urusan yang dimaksud oleh Rasulullah? Wa huwa ma kana alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu, yaitu yang di atasnya Nabi dan para sahabatnya. Ya. Artinya sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, tidak pula para sahabatnya, tidak pernah difahami oleh mereka. Ya. Sementara apa pendorongnya ada dan penghalangnya tidak ada, maka pada waktu itu menunjukkan tidak disyariatkan sama sekali. Ya. Laisa alaihi amruna, kata Rasulullah. Ya, maka pada waktu itu sifatnya bagaimana? Fahuwa raddun. Maka ia tertolak. Artinya sesuatu yang tidak berasal dari Rasulullah dan para sahabat, yang tidak ada asalnya dari agama ini, fahuwa raddun, kata Rasulullah, maka itu tertolak. Wa hadzal haditsu min qawaidid din, li'annahu yandariju tahtahu min al-ahkam ma la ya'ti 'alaihi al-hasru. Dan hadis ini, kata beliau, ya termasuk kaidah-kaidah agama. Kenapa? Karena hukum yang masuk ke dalam hadis ini sangat banyak sekali. Wa ma asrahahu wa adallahu ala ibtali ma fa'alahu al-fuqaha min taqsimil bid'ah ila aqsamin, kata Imam Syaukani. Betapa tegasnya hadis ini ya membatalkan apa yang dilakukan oleh sebagian para fuqaha yang membagi bid'ah kepada beberapa macam. Ya, karena Rasulullah SAW tidak pernah membagi bid'ah itu jadi bid'ah
ya wajib atau bid'ah yang sunnah, bid'ah yang mubah, bid'ah yang makruh, atau misalnya bid'ah hasanah dan bid'ah dolalah. Semua sesuatu yang tidak ada asalnya dari agama, Rasulullah tegas mengatakan fahuwa raddun. Baik itu dianggap baik oleh manusia ataupun tidak. Ikhwatal Islam. Al-Hafidh Ibnu Hajar berkata dalam Fathul Bari, wa hadzal haditsu ma'dudun min usulil Islam wa qa'idatun min qawaidihi. Hadis ini ya terhitung dari pokok-pokok Islam. Ia adalah kaidah dari kaidah-kaidah agama ini. Fa inna ma'nahu, sebab maknanya adalah apa? Man ikhtara'a minad dini ma la yashhadu lahu aslun min usulihi fala yultafat ilaih. Ya, artinya orang yang mengada-ngada dari agama, perhatikan, masalah dunia dia tidak bisa kita katakan itu bid'ah. Masalah dunia pada asalnya halal. Ya, sampai ada dalil yang mengharamkannya. Ya, kata Al-Hafidh, makna hadis itu apa? Yaitu orang yang mengada-ngada dari agama, sesuatu yang tidak pernah ya ditunjukkan oleh dalil dari dalil-dalilnya. Tidak pernah ditunjukkan oleh pokok-pokok agama ini. Fala yultafat ilaih, maka pada waktu itu tidak boleh kita tengok, enggak boleh kita lirik, ya akhi. Ya. Maka setiap yang diklaim bahwa itu agama sementara sama sekali tidak ditunjukkan oleh dalil, atau misalnya ada orang yang berusaha berdalil namun ternyata dalil tidak menunjukkan kepada hal itu, namun ya sifatnya terkadang dipaksa-paksakan supaya apa? Supaya cocok. Ya ternyata tidak cocok. Maka yang seperti ini akhi tidak boleh kita tengok. Qala An-Nawawi, berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim, hadzal hadits mimma yanbaghi hifdhuhu wa isti'maluhu fi ibtalil munkarat wa isya'atil istidlal bihi kadzalik. Hadis ini sudah selayaknya dihafal dan dipakai untuk membatalkan kemungkaran-kemungkaran, dan kita berusaha untuk apa? Menyebarkan pendalilan dengan hadis ini, kata Imam Nawawi. Masya Allah. Ya, Imam Nawawi mengatakan bahwa hadis ini selayaknya untuk dihafal dan digunakan untuk apa? Membatalkan segala macam kemungkaran-kemungkaran dan menyebarkan pendalilan dengan hadis ini untuk membatalkan segala macam bid'ah dan khurafat itu, ikhwatal Islam. Nah ini, ya Rasulullah SAW tegas mengatakan, ya, apa? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ya, barang siapa yang beramal yang amalan tersebut tidak di atas ya perkara kami ini, maka amalan tersebut tertolak. Dalam lafaz lain, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu. Ya. Ma laisa minhu fahuwa raddun. Perhatikan ikhwatal Islam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan. Man amila amalan dalam bahasa Arab ini disebut dengan nakirah. Dan nakirah dalam bahasa Arab menunjukkan kepada ya makna yang umum. Artinya setiap amalan. Ya. Maka di Syekh Ali Mahfudz dalam kitab Al-Ibda' fi Madar al-Ibtida' beliau berkata, ya, man amila amalan yaqtadil umum litangkiril amal. Ya, man amila amalan ini menunjukkan sifatnya umum. Sebab apa? Amal di sini nakirah. Ya, Rasulullah tidak mengatakan begini, man amila kada au kada, barang siapa yang beramal begini dan begitu. Ya tidak, Rasulullah memutlakkan barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada di atasnya perkara ini, maka amalan apa saja, baik itu ya amalan hati berupa keyakinan yang menyimpang, ataupun ya anggota amalan badan yang ternyata itu menyimpang dari syariat, tidak ada asal usulnya sama sekali, ataupun perkataan-perkataan yang tidak ya ditunjukkan oleh dalil syariat ini, yang tidak sesuai dengannya, maka itu tertolak, kata Rasulullah. Fahadal hadithu aslun azimun i'tamadahu al-ulama'u wa asyadu bih.
Maka hadis ini Masya Allah ya merupakan pokok yang agung, kata beliau, yang senantiasa dijadikan sandaran oleh para ulama dan mereka terus berhujjah dengannya. Ikhwatal Islam. Jadi ya, hadis ini menunjukkan akan bahaya bid'ah. Kenapa? Karena amalan yang sama sekali tidak ada asal usulnya dari syariat kita ini ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, mardudun ala sahibi. Ya, sebab kenapa ya akhi? Karena agama kita sudah sempurna. Ya, agama kita tidak butuh lagi pada tambahan. Maka kewajiban kita adalah mengikuti sesuai apa yang disebutkan oleh dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan akhi, kalau kita perhatikan dalil-dalil lain yang menunjukkan akan bahaya bid'ah sangat banyak sekali. Ya, di antaranya hadis yang dikeluarkan oleh Tabrani dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Innallaha hajabat taubata an kulli sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atahu. Ini sesungguhnya Allah menghalangi taubat dari setiap pelaku bid'ah sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Ya, Rasulullah mengatakan Allah menghalangi taubat dari setiap pelaku bid'ah sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Artinya apa? Artinya orang yang melakukan bid'ah, dia itu akan sulit untuk bertaubat kepada Allah. Kenapa? Ya, biasanya akhi, orang yang melakukan bid'ah itu pasti menganggap baik. Coba aja tanya kepada orang-orang yang pelacur, orang-orang yang berbuat maksiat, tanya kepada mereka. Ya, tanya kepada pelacur, tahukah kau bahwa melacur itu maksiat kepada Allah? Tahukah kau bahwasanya mencuri dan berzina itu maksiat kepada Allah? Tapi tanya kepada orang yang berbuat bid'ah, tahukah engkau bahwa bid'ahmu itu menyimpang dari agama? Apa jawabnya? Enak saja. Ini kan bagus. Ini kan baik. Masya Allah. Sadaqah Rasulullah. Sungguh benar apa yang disabdakan Rasulullah. Sesungguhnya Allah menghalangi taubat dari setiap pelaku bid'ah sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Akhal Islam. Ya. Jadi bid'ah itu bukan sesuatu yang sepele dalam agama. Sampai-sampai Rasulullah SAW setiap kali khutbah Jumat, ya beliau selalu berkata apa? Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah, wa kharal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umuri muhdatsatuha, ya, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Hadis ini dikeluarkan oleh Muslim, demikian pula Ibnu Abi Asim dan ulama-ulama lain dalam kitab-kitab mereka, ya dengan sanad-sanad yang sahih, di mana Rasulullah SAW ya setiap kali khutbah beliau berkata, amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah, sesungguhnya sebenar-benarnya perkataan adalah kitabullah, wa khairul hadi, sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umur, kata Rasulullah, dan seburuk-buruknya perkara adalah yang diada-adakan. Bayangkan, setiap kali khutbah Jumat Rasulullah mengingatkan bahwa seburuk-buruknya perkara itu yang diada-adakan. Dan setiap yang diada-adakan itu, kata Rasulullah, semua bid'ah. Ya. Bukankah itu menunjukkan betapa bahayanya masalah bid'ah ini, sebab dia akan merusak agama kita, akhi. Bahkan para ulama tegas mengatakan bahwa bid'ah itu lebih berat daripada maksiat. Ya. Bid'ah itu lebih berat daripada maksiat. Sahih. Ya, dalil-dalilnya banyak. Makanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah At-Taqiyuddin Al-Harrani berkata, al-bid'atu asyaddu minal ma'siyah bis-sunnati wal ijma'. Bid'ah itu lebih berat daripada maksiat, ya, berdasarkan sunnah dan ijma' kaum muslimin. Adapun sunnah kata Ibn Taimiyah, beliau menjelaskan dalil-dalil yang menunjukkan kepada hal itu. Di antaranya disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya bahwa dahulu di zaman Rasulullah ada seorang laki-laki yang dipanggil ya sebagai dengan panggilan himar.
Ya orang ini ya suka sekali mencandai Rasulullah sampai Rasulullah terkadang tertawa terkekeh-kekeh. Ya. Akan tetapi orang ini seringkali dibawa kepada Rasul untuk dicambuk karena apa? Suka minum arak. Sehingga akhirnya ada seorang sahabat berkata, "La'natullah alaih." Semoga Allah melaknat dia. Ya, betapa banyaknya dia dibawa kepada Rasulullah untuk dicambuk. Apa kata Rasulullah mendengar ya orang yang melaknat ini? La tal'anuh. Jangan kau laknat dia. Fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Dia masih cinta kepada Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Ya. Sahabat ini mencintai Rasulullah sampai selalu mencandai Rasulullah. Ya. Tapi orang ini sering kali mabuk dan dibawa ke Rasulullah untuk dicambuk. Lalu ketika ada seorang sahabat berkata, "La'natullahi alaih." Semoga Allah melaknatmu. Apa kata Rasulullah? La tal'anu. La tal'anu. Jangan kau laknat dia. Dia masih cinta Allah dan Rasulnya. Tapi bagaimana Rasulullah SAW bersabda mengenai orang-orang yang berbuat bid'ah dalam agama? Dengarkan sabda Rasulullah SAW tentang orang-orang Khawarij. Ya, Rasulullah SAW mengatakan ya, tentang orang-orang Khawarij apa? Wala in laqituhum la'aqtulannahum qatla 'ad. Kalau aku bertemu dengan mereka, aku akan bunuh mereka seperti kaum 'Ad yang dibunuh, kata Rasulullah SAW. Aku akan perangi mereka, kata Rasulullah. Bahkan Rasulullah dalam hadis yang sahih juga Rasulullah SAW mengatakan, al-khawariju kilabun nar, kilabun nar. Khawarij itu adalah anjingnya api neraka, anjingnya api neraka. Dalam hadis lain juga yang sahih Rasulullah SAW bersabda, syarru qatla tahta adimis sama wa khairu qatla man qataluh. Seburuk-buruknya orang yang terbunuh adalah orang-orang Khawarij di korong langit ini. Ini mereka adalah orang-orang yang seburuk-buruknya orang yang terbunuh di kolong langit ini, kata Rasulullah. Ya, dan sebaik-baiknya orang yang dibunuh adalah yang dibunuh oleh orang Khawarij. Masya Allah. Akhul Islam. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dari dalil-dalil itu menunjukkan, kata beliau, ini menunjukkan Rasulullah SAW memandang bahwasanya bid'ah lebih berat daripada maksiat. Ya, tidak seperti kita, akhi, terkadang kita melihat ya dan menganggap bid'ah itu sesuatu yang sepele. Ya. Banyak di antara kita karena keawaman kita dan kurangnya keilmuan kita, ya kita memandangnya dengan mata kebodohan, akhirnya apa? Dianggapnya zina lebih berat daripada berbuat bid'ah, dianggapnya mencuri lebih berat daripada berbuat bid'ah, ya dianggapnya merampok lebih berat daripada berbuat bid'ah. Pada Rasulullah SAW bersabda, wa syarrul umuri muhdatsatuha, seburuk-buruknya perkara adalah yang diada-adakan. Kata Rasulullah, itu seburuk-buruknya perkara. Lihat, itu yang paling buruk. Kalau kita banding-bandingkan, ada yang satu berbuat bid'ah, yang satu berbuat maksiat, mana yang paling buruk? Tentu berdasarkan nilai hadis, berdasarkan pendalilan hadis tadi adalah maka yang berbuat bid'ah lebih buruk. Ya. Tapi kalau menurut perasaan kita sih ya kayaknya si zina lebih buruk begitu. Tapi ya kita jangan memandang dengan mata perasaan ya akhi. Kita memandang itu harus dengan mata agama yang telah disabdakan Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Kita harus memandang sesuatu dengan keilmuan yang dalam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegas ya mengatakan bahwa bid'ah itu lebih berat dan paling buruk, lebih buruk daripada maksiat. Ikhwatal Islam. Bahkan para ulama pun bersepakat bahwa bid'ah itu lebih berat daripada maksiat. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata apa? Al-bid'atu ahabbu ila iblisi minal ma'siyah. Bid'ah itu lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Mengapa begitu? Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, fa inna sahiba bid'atin la yutabu minha wa sahibu ma'siyatin yutabu minha.
Karena pelaku bid'ah itu ya sulit diharapkan taubat. Sedangkan pelaku maksiat masih ada keinginan untuk taubat. Ya. Orang yang mencuri tahu mencuri itu haram. Orang yang berjudi tahu berjudi itu haram. Orang yang berzina tahu berzina itu haram. Orang yang mabuk-mabukan juga kalau ditanya, tahukah engkau bahwa mabuk-mabukan itu haram? Dia ya secara fitrahnya berkata, iya itu haram. Ya. Tapi orang yang berbuat bid'ah, akhi, sudah saya sebutkan tadi. Kalau kita tanya, tahukah engkau bahwa perbuatanmu itu tidak sesuai dengan syariat? Apa jawabnya? Enak saja. Ini kan baik, ini kan bagus. Makanya kata Sufyan Ats-Tsauri, dari sisi sinilah bid'ah lebih disukai oleh iblis daripada maksiat, akhi. Ya. Iblis lebih senang kepada maksiat. Lebih senang kepada bid'ah, maaf. Ya, daripada maksiat. Ikhwatal Islam. Makanya ya bid'ah itu adalah perkara yang menghancurkan agama ini, bahkan dijadikan alat untuk orang-orang kafir, bagi orang-orang kafir untuk menghancurkan Islam. Coba kita lihat ya sejenak mengenai sejarah ya umat Islam di zaman bahula. Bagaimana Ghazwul Fikri, ya perang pemikiran telah dimulai oleh orang-orang kufar dari kalangan Yahudi dan Nasrani dan yang lainnya. Di dahulu ketika umat Islam menang, kekuatannya kokoh. Tak ada kekuatan manapun yang bisa menyaingi kekuatan umat Islam. Karena keyakinan dan ya keimanan mereka yang sangat kokoh bagaikan gunung. Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang kufar untuk menghancurkan Islam, yaitu dengan Ghazwul Fikri, perang pemikiran. Caranya bagaimana? Adalah Abdullah bin Saba. Ya, Abdullah bin Saba, dia seorang Yahudi pura-pura masuk Islam. Pintar mereka. Ya, karena akhi, semua kita tahu ya. Kalau ada pendeta masuk masjid, ceramah di masjid, siapa yang mau dengar? Nggak mau. Ya, kalau ada seorang biksu ya datang ke masjid, ceramah di masjid, menceramahi orang Islam, siapa yang mau dengar? Jelas kok. Bagaimana caranya Abdullah bin Saba ini pura-pura masuk Islam dulu? Ia memperlihatkan kesolehan, memperlihatkan ibadah, ya, supaya dia mendapatkan simpatik dari kaum muslimin. Nah, kalau sudah dapat simpatik, mulailah ia menyebarkan racun-racun yang berbisa. Ya, Abdullah bin Saba setelah dia membuat sebuah konspirasi besar, ya, dengan konco-koncoknya untuk menjatuhkan Khalifah Utsman bin Affan dengan cara memberikan tuduhan-tuduhan yang keji kepada Utsman, bahwa Utsman katanya sudah menzalimi ummahatul mukminin dan yang lainnya, yang kemudian berakhir dengan terbunuhnya Utsman bin Affan. Abdullah bin Saba tidak diam sampai di situ. Dia pun kemudian membuat pemikiran baru bahwasanya Ali bin Abi Thalib itulah yang berhak, ya, bahkan ia sebetulnya khalifah setelah Rasulullah. Bahkan ya Abdullah bin Saba mengatakan sebetulnya Jibril itu salah alamat katanya, harusnya kepada Ali bukan kepada Rasulullah. Bahkan sampai mengatakan bahwa Ali itu sebetulnya titisan Allah, katanya Tuhan. Subhanallah. Ya itulah ya akhi, ya. Untuk menghancurkan Islam, orang-orang kufar itu begitu caranya. Pura-pura masuk Islam pakai sorban 2 meter, ya, pakai pakaian ulama, berbicaralah dia tentang agama, fasih dia bahasa Arabnya, ya, sampai orang-orang tertegun akan kefasihannya. Berbicaralah ia dengan bahasa yang difasihkan, ya, dengan kaidah-kaidah agama, bawa-bawa dalil lagi, kemudian ditafsirkan seenak dewek, ya. Apa yang terjadi? Akhirnya dia pun berusaha untuk mengatakan, katanya syariat sudah tidak berlaku lagi di zaman sekarang, seperti yang dilakukan oleh ya orang-orang liberal. Iya dan billah. Akal Islam, kalau begitu betapa besar, betapa bahayanya masalah bid'ah ini, maka jangan kita menganggap sepele. Ya, banyak orang
Ya terkadang masalah-masalah yang menganggap bid'ah ini masalah sepele, katanya sudahlah masalah sepele, enggak usah kita ributkan, masalah bid'ah aja kok diributkan, orang sudah sampai ke bulan katanya. Masya Allah. Orang ini tidak faham. Ya. Sebab masalah ini akan bisa merusak agama kita. Ya, apabila bid'ah itu dibiarkan terus-menerus berkembang, semakin banyak, semakin orang itu ya tidak akan bisa melihat kebenaran lagi. Ibnu Mas'ud mengatakan, tidaklah muncul suatu bid'ah kecuali akan mati sunnah yang semisalnya. Semakin banyaknya bid'ah, maka orang akan semakin samar melihat sunnah. Pada waktu itu banyak orang kebingungan, mana yang hak dan mana yang batil. Akhirnya apa? Ya, dia tidak bisa melihat lagi kebenaran dengan secara murni. Ikhwatal Islam itulah. Ya. Sehingga akhir sekali lagi masalah bid'ah jangan dianggap sepele. Rasulullah SAW tidak pernah menganggap sepele masalah ini. Bayangkan setiap kali khutbah Jumat Rasulullah SAW dia mengatakan begitu. Ya wa syarrul umuri muhdatsatuha. Ya, dan seburuk-buruknya perkara adalah yang diada-adakan, kata Rasulullah SAW. Maka dari itulah ikhwatal Islam, mengenal bid'ah ya adalah merupakan suatu kewajiban. Sahih. Mengenal bid'ah, mengetahui bid'ah itu adalah merupakan sebuah kesempurnaan mengenal sunnah. Coba perhatikan ya, perkataan seorang sahabat yang agung yang bernama Hudzaifah. Hadis itu dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Kata Hudzaifah, "Kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair. Wa kuntu as'aluhu 'an syarr makhafata an yudrikani fa aqa'a fihi." Adalah orang-orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Sementara aku bertanya kepada Rasulullah tentang keburukan. Kenapa? Karena takut menimpaku lalu aku jatuh ke dalam keburukan itu. Masya Allah. Ya. Makanya seorang penyair berkata, "Araftu syarla lisyarri lakin litawaqqihi. Wa man la ya'riful khaira minasyarri yaqa'u fihi." Ya. Aku mengenal keburukan bukan untuk berbuat buruk, tapi untuk menjauhinya. Siapa yang tidak bisa membedakan mana baik dan buruk, biasanya akan jatuh ke dalam keburukan itu. Akhi, kalau antum pengen tahu suatu buah itu terasa manis, akan lebih sempurna ketika antum tahu sudah merasakan itu ya buah yang sepet dan asam. Iya. Kalau kita ingin tahu si fulan itu tinggi, ya setelah semakin sempurna ketinggian itu setelah dibandingkan dengan teman-temannya lain yang tidak tinggi. Ya kalau antum ingin melihat sesuatu itu indah, semakin sempurna keindahan itu setelah dibandingkan dengan yang lainnya yang tidak indah. Makanya akhi, Al-Quranul Karim ya sering kali merendengkan antara lawan-lawan dari dua perkara. Ya. Ada taghut, ada iman. Ada tauhid, ada syirik, ada sunnah, ada bid'ah, gitu kan. Sebagai apa ketika seseorang mengenal tauhid saja tidak pernah mengenal syirik? Tidak sempurna pengenalan dia tentang tauhid. Ketika seseorang mengenal sunnah saja tidak pernah tahu apa itu bid'ah, pun tidak sempurna. Seperti halnya antum tidak sempurna tahu apa itu bid'ah. Dia pun belum sempurna mengenal sunnah kalau dia belum mengenal bid'ah. Ikhwatal Islam, a'azzani Allahu ayyakum. Makanya Yahya bin Mu'adz Ar-Razi berkata, ya, ikhtilafun nasi kullihim yarji'u ila thalathati usul. Perbedaan manusia semua kembali kepada 3 pokok. Ya, setiap pokoknya ini mempunyai lawannya. Yang pertama tauhid, lawannya syirik. Yang kedua sunnah, lawannya bid'ah. Dan yang ketiga taat, lawannya maksiat.
Dalam kitab Ta'wil Mukhtalafil Hadits disebutkan walan takmulal hikmatu wal qudrah illa bi khalqi syai'i wa dhiddihi liyu'rafa kullu minhuma bi sahibihi fan-nuru yu'rafu bil-dhulmah wal ilmu yu'rafu bil jahli wal khairu yu'rafu bisyarri wan naf'u yu'rafu bid-dhurri wal hulwu yu'rafu bil murri. Ya, tak akan sempurna suatu hikmah dan kekuasaan kecuali dengan menciptakan sesuatu dengan apa? Dengan lawan-lawannya. Supaya apa? Supaya dikenal dengan lawannya itu segala sesuatu. Cahaya dikenal karena ada gelap. Ilmu dikenal karena ada kebodohan. Kebaikan dikenal karena ada keburukan. Manfaat dikenal karena ada mudarat. Manis dikenal karena ada pahit. Subhanallah ikhwatal Islam. A'azzani Allah wa iyyakum. Oleh karena itulah ya Al-Imam Abu Syamah Al-Maqdisi dalam kitab Al-Ba'its berkata, "Waqad hadzara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu faman ba'dahum ahla zamanihim min al-bid'i wa muhdatsatil umur wa amaruhum bil ittiba'i alladhi fihi an-najah min kulli mahdhur." Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan, demikian pula para sahabat telah memperingatkan ya orang-orang yang ada di zaman itu dari bahaya bid'ah dan perkara yang diada-adakan. Mereka semua menyuruh untuk ittiba, mengikuti Rasulullah, ya, karena di situ terdapat keselamatan dari segala macam yang dikhawatirkan. Ya. Wa jaa fi kitabillahi ta'ala minal amri bittiba bima la yartafi'u ma'ut tark. Dalam Al-Qur'an telah ada perintah untuk ittiba, mengikuti Rasulullah. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan hai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikuti aku. Ikuti aku yaitu Rasulullah. Niscaya Allah akan cintai kalian dan Allah ampuni dosa-dosa kalian. Allah juga berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون." Beliau berkata, Allah berfirman, ya, sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah, jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lainnya. Niscaya jalan-jalan itu akan memecah belah kalian dari jalannya. Itulah yang Allah perintahkan agar kalian bertakwa. Subhanallah ikhwatal Islam. Ayat ini dalam surat Al-An'am ayat 159. Coba perhatikan ayat ini baik-baik. Ya, kalau Anda memperhatikan dan merenungkan ayat ini baik-baik, akan jelas kepada Anda dan kepada kita semua hakikat perpecahan yang diinginkan oleh syariat. Apa maksud daripada perpecahan? Allah mengatakan, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh." Dan bahwasanya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Ya, setelah Allah menyuruh kita untuk mengikuti jalan, memerintahkan untuk mengikuti jalan yang lurus, jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lainnya, maksudnya bid'ah dan syubhat. Ya, perhatikan ikhwatul Islam. Ketika Allah menyuruh kita untuk mengikuti jalan yang lurus, Allah pun melarang kita mengikuti jalan-jalan yang lainnya. Allah memberikan alasan kenapa. Fatafarraqa bikum an sabilih. Niscaya jalan-jalan yang lain itu memecah belah kalian dari jalannya. Masya Allah. Jadi ya sesuatu itu disebut berpecah belah atau ya memecah belah kapan? Apabila ia menyimpang dari jalan yang lurus. Walaupun jumlahnya sedikit, walaupun jumlahnya banyak, dan yang mengikuti jalan yang lurus itu sedikit, maka jumlah yang banyak ini dikatakan fatafarraq. Dia sudah bertafarruq, sudah memecah belah umat. Makanya ya Abdullah bin Mas'ud berkata apa? Ya al-jama'atu al-haq wa in kunta wahdak. Kata Ibnu Mas'ud, jamaah itu adalah kebenaran walaupun kamu satu orang. Coba akhi, bandingkan dengan di zaman sekarang ini. Terkadang orang karena ya kurangnya ya pemandangan mereka. Mereka menganggap sesuatu yang aneh sendiri itu dianggap itulah yang memecah belah.
Ya kalau di suatu kampung yang satu orang kok beda sendiri sholatnya, karena memang sholatnya ternyata sesuai dengan sunnah Rasul, yang lain ya tidak sesuai dengan sunnah Rasul, maka yang sendiri ini walaupun sesuai dengan sunnah Rasul dianggap wah ini memecah belah ini. Ya, bukan seperti itu memecah belah ya akhi. Ya, memecah belah itu kalau orang tersebut jelas-jelas menyimpang dari jalan yang lurus. Maka dari itulah, ya sungguh orang yang berpegang kepada Shiratul Mustaqim dan senantiasa berpegang kepada apa tali Allah, berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dialah orang-orang yang di atas al-haq. Ya, dialah jamaah dan tidak bisa dikatakan bahwa dia berpecah belah dalam masalah ini. Rahimallahu Al-Izz bin Abdissalam, berkata ya Al-Izz bin Abdissalam, tuba liman tawalla syai'an min umuril muslimin fa'ana ala imatatil bid'ah wa ihya'is sunan. Ya, semoga berbahagia dan pohon tuba di surga buat orang yang ya memegang kepemimpinan kaum muslimin, lalu ia membantu untuk mematikan bid'ah dan menghidupkan sunnah. Ya, kita mohon kepada Allah dan kita berdoa kepada Allah, semoga para penguasa kita di Indonesia ini diberikan hidayah kepada sunnah, sehingga mereka membantu untuk mematikan bid'ah dan ya menghidupkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatal Islam. Maka dari itulah, ya, kita berusaha untuk berbicara, untuk menjelaskan kepada manusia tentang baik dan buruk. Jangan cuma kebaikan doang kita sebutin, yo ini baik, yang ini baik, yang ini baik. Nggak pernah disebutin buruknya mana. Ya, kesempurnaan itu ketika kita menjelaskan kepada manusia, ini baik, ini buruk. Ya, supaya apa? Dari situ semakin sempurna keilmuan seseorang. Makanya Al-Imam Al-Marudhi pernah berkata kepada Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal, "Tara lirrajul an yashtaghila bis-shawm was-salah wa yaskut 'anil kalam fi ahli al-bid'ah faqalaha fi wajhihi wa qala, idza huwa shama was-salla wa i'tazala an-nas alaysa innama huwa li nafsihi?" Qultu bala, qala fa idza takallam kana lahu wa li ghairihi yatakallam afdal. Ya. Aku berkata kepada Imam Ahmad, ada orang, ya bagaimana pendapatmu Imam Ahmad? Ada orang yang dia sibuk puasa, dia sibuk sholat, tapi dia tidak pernah berbicara tentang bid'ah. Tidak pernah berbicara maksudnya tentang keburukan, menjelaskan kepada manusia tentang hakikat bid'ah dan pelakunya. Maka Imam Ahmad ya melihat ya dengan aneh kepada wajah Marudhi dan berkata, kalau dia puasa, kalau dia sholat, ya itu kan pahalanya buat dia sendiri. Ya, Al-Marudhi berkata betul. Kalau dia berbicara tentang yang bid'ah, tentang bahaya syirik, tentang bahaya, ya tentang pentingnya sunnah dan yang lainnya, bukankah itu untuk dirinya dan untuk manusia juga yang lain? Tentu berbicara lebih afdal, kata Imam Ahmad. Masya Allah. Akhul Islam. Inilah, ya. Maka kita tak segan-segan ya, berusaha untuk menyampaikan kepada manusia tentunya dengan bahasa yang bagus, dengan bahasa yang baik, bahwasanya suatu perkara yang ya diada-adakan dalam agama ini tidak dibenarkan oleh Islam. Ya, dan bahwasanya ketika kita berbicara tentang hak dan batil dan membantah kebatilan, ini adalah merupakan sebuah perkara yang agung. Bukan kepentingannya, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk umat Islam, agar mereka tahu mana yang hak dan mana yang batil. Sebab kalau misalnya ya akhi, seperti yang dilakukan oleh sebagian ya saudara-saudara kita, ya sudahlah kita ini bersatu padu. Akhirnya apa? Ya mereka tidak paham tentang hakikat persatuan, bagaimana caranya. Akhirnya apa? Ya dengan cara ya kita diam, nggak boleh ya berbicara masalah syirik, nggak boleh berbicara masalah bid'ah. Ya udahlah, nggak usah berbicara masalah itu, nanti orang akan berpecah belah. Akhirnya apa ya akhi? Pasti yang jadi korban itu sunnah, sahih. Ketika ada orang berbicara ini sunnah Rasul, ini tidak sunnah, disuruh diam. Tapi ketika ada orang yang berbuat bid'ah, ya dibiarkan.
Ya dengan alasan ya kita kan harus menjaga ukhuwah dan yang lainnya. Betul menjaga ukhuwah harus. Betul bersatu padu itu harus. Wallahi sahih. Kita semua ingin bersatu padu. Kita ingin semua umat Islam bersatu padu. Kita semua harus menjaga ukhuwah Islamiyah. Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Akan tetapi harus kita fahami apakah persatuan itu dengan cara membiarkan ya penyakit-penyakit dan borok-borok itu akan terus merajalela menggerogoti tubuh umat Islam ini? La wallah. Tidak. Ya persatuan itu dengan cara juga memelihara amar ma'ruf nahi mungkar, menjelaskan kepada manusia tentang kebatilan, menjelaskan kepada manusia tentang hak dan batil. Agar apa? Agar persatuan itu semakin kokoh di atas iman. Bukankah Allah mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu? Berpeganglah dengan tali Allah semua, jangan bercerai-berai kata Allah. Ini menunjukkan orang yang tidak berpegang kepada tali Allah itu dia akan bercerai-berai. Ya. Akhal Islam. Maka inilah yang harus ya semakin kita fahami. Ya. Semakin kita ini memahami bahwa kita berusaha untuk menyampaikan tentang perkara-perkara ini. Cuma aneh ya akhi, terkadang ya di masyarakat kita ini ketika seseorang dijelaskan dan menjelaskan tentang suatu perkara ini bid'ah, ini sunnah, dianggap wah ini orang ya membuat permusuhan, wah ini orang membuat keresahan dan yang lainnya. Padahal toh kalau mau berpikir, ya kita ini beragama bukan milik kiai, bukan milik ulama, tapi agama ini milik Allah Subhanahu wa taala. Ya ketika seharusnya disampaikan kepada kita bahwa suatu perkara itu adalah bid'ah misalnya, atau perkara itu tidak ada dalilnya, jangan serta-merta langsung menolak dulu. Ya periksa dulu dengan secara teliti. Fahami baik-baik mengapa demikian. Ya. Fahami kalau misalnya ya akhi, ya kita ini saling seperti firman Allah wa tawasaw bil haq. Ya saling menasihati tentang kebenaran, yang dinasihati menerima nasihat, dan yang menasihati juga tidak menyombongkan diri, tapi dia berusaha untuk menjalankan nasihatnya juga sama, maka pada waktu itu insyaallah akan terjadi persatuan yang kokoh dan kuat. Ya. Tapi kalau ketika disampaikan ini perkara yang tidak disunnahkan, kemudian serta-merta dia pun langsung marah, ya tanpa dengan dalil, tanpa ya dengan alasan-alasan yang ilmiah, ya. Kemudian dia langsung mengerahkan massa. Ya subhanallah, apakah seperti itu Islam? Apakah seperti itu yang dilakukan oleh para ulama Islam? La wallah, tidak. Ya. Akhal Islam, jadi sekali lagi bahwa bid'ah adalah perkara yang berat dalam agama ini. Rasulullah SAW telah saya sebutkan setiap kali khutbah Jumat mengatakan wa syarrul umuri muhdatsatuha. Seburuk-buruknya perkara adalah yang diada-adakan. Ya Rasulullah SAW telah memberikan, yang menyebutkan dalam hadis-hadis ancaman-ancaman terhadap orang yang berbuat bid'ah. Maka waspadalah dari yang namanya bid'ah itu ya akhi. Jangan sampai kita ini menganggap remeh dan menganggap sepele tentang masalah itu. Ini saja yang bisa sampaikan pada pagi hari ini. Ya semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat, bisa kita fahami secara seksama, ya, dan bisa kita mengetahui dan memetik buahnya bahwa masalah bid'ah adalah perkara yang bertentangan dengan agama, yang tidak pernah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah diridhai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diingkari oleh para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in serta para ulama-ulama setelahnya dari zaman ke zaman. Ini saja, mungkin di antara para pendengar ada yang bertanya, silakan. Khotul Islam, para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Demikian sesi materi dari pembahasan kitab Ilmu Ushulul Bidah yang disampaikan oleh Ustaz Badrul Salam Hafizahullah. Dan untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Bagi Anda yang akan bertanya di line telepon 8236543 atau pesan singkat di 08888 763 dengan pertanyaan yang sesuai dengan tema yang dikaji pada pagi hari ini. Kita angkat yang pertama dari penelpon. Assalamualaikum. Taib.
terputus. Bagi Anda yang akan bertanya kembali di line telepon, kami persilakan di line 8236543. Waalaikumsalam. Silakan, dari mana Pak? Dari Sulistyo, Depok, Pak. Silakan langsung dengan Ustaz. Mau nanya ini, Pak. Kalau Sirotol Mustaqim, kenapa dibacanya Sirotul Mustaqim, Pak ya? Hah? Dibacanya kenapa? Sirotul Mustaqim. Siratul Mustaqim. Dibacanya kok. Itu di mana, Pak? Sirotol, tapi Sirotul. Siapa yang membaca dan di mana, Pak? Saya pernah baca buku. Tadi kalau tidak salah, Pak Ustadz juga Enggak. mengucapkan Sirotul Mustaqim. Salah, Pak. Bapak Mungkin salah dengar mungkin, Pak. Mungkin salah dengar. Bapak salah dengar, Pak. Oh, salah. Cukup, Pak ya. Ya, semangat. Baik, kami persilakan kembali di line telepon 8236543. Tentunya dengan pembahasan atau pertanyaan yang sesuai dengan tema yang dikaji. Assalamualaikum. Halo. Halo. Ya, silakan, dengan siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ana dari Umur Musa mau nanyain Ustadz, gimana pendapat Ustadz tentang seseorang muslimah yang kita nasihati, tapi dia malah mengatakan biarin aja, itu mah dosa-dosa saya aja, dosa saya ini aja, katanya, kamu nggak usah ikut campur. Bagaimana nasihat untuk anak tersebut? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kewajiban kita cuma memberi nasihat dengan cara baik, ya. Kalau sudah diberi nasihat orang tersebut yang gak peduli, ya sudah. Ya, yang penting kita sudah memberikan nasihat yang baik. Kalau ya, jangan sampai seperti yang dikisahkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan yang lainnya. Ya, kata Rasulullah, dahulu ada orang yang bersaudara, yang satu ahli bid'ah dan yang satu suka berbuat maksiat. Suatu ketika ahli bid'ah itu yang menemukan temannya sedang berbuat maksiat. Apa kata ahli ibadah ini? Bukan ahli bid'ah, ya, ahli ibadah. Kata ahli ibadah ini, ya, jangan kau lakukan itu. Apa kata orang yang berbuat maksiat? Ya, biarkan aku. Ya. Apa urusanmu? Akhirnya dia pun pergi. Yang kedua kali dia menemukan temannya lagi berbuat maksiat. Dilarang lagi. Jawabannya sama. Yang ketiga kali ketemu lagi. Ini jawabannya juga sama. Akhirnya ya ahli ibadah ini marah. Apa yang kata ahli ibadah? Wallahi la yaghfirullahu lak. Demi Allah, Allah tak akan ampuni dosamu. Allah tak akan memasukkan kamu ke surga. Apa yang terjadi? Allah murka kepada ahli ibadah ini dan berfirman apa? Man dzal ladzi yata'alla 'alayya anni la aghfiru li fulan? Siapa yang berani bersumpah atas namaku bahwa aku tidak akan ampuni si fulan? Ya. Maka Allah berfirman, ya qad ghafartu lahu wa ahbattu 'amala fulan. Aku telah mengampuni si fulan yang berbuat dosa tadi dan membatalkan amalan ya orang yang berbuat kebaikan itu. Subhanallah. Ucapan, hati-hati, ya. Jangan sampai ya, ketika kita memberikan nasihat itu malah memberikan apa? Ya, kata-kata yang membuat dia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Ini, ya. Kemudian jawaban yang pertama tadi tentang siratul mustaqim dan siratul mustaqim. Kalau Anda yang mendengar tadi, ya belajar bahasa Arab, tentu Anda akan tahu, ya, kapan siratu, kapan sirato. Kalau dengan dhammah siratul mustaqim, kalau keadaannya dia itu sebagai mubtada. Kalau dia sebagai maf'ul bihi ataupun dia sebagai maf'ul bihi seperti ihdinas siratal mustaqim, maka dengan ta. Maka sesuai dengan tergantung dengan sesuai dengan i'rab daripada letak daripada kalimat tersebut. Ya, nah. Kita angkat pertanyaan dari pesan singkat. Ustaz, barakallahu fiik. Ustaz, apakah patokan dari cinta Allah dan cinta Rasul itu? Kalau tadi disebutkan bahwa yang berbuat maksiat juga masih disebut mencintai Allah dan Rasulnya. Seperti yang tadi dikisahkan oleh Ustaz, demikian. Iya.
Pertama, akal Islam. Cinta kepada Allah dan Rasul itu berderajat-derajat. Ada orang yang sangat cinta kepada Allah dan Rasulnya sehingga dia betul-betul meninggalkan seluruh maksiat dan ia meninggalkan bid'ah, syirik dan yang lainnya. Ada orang yang dia cinta kepada Allah namun masih mengikuti hawa nafsunya sehingga dia jatuh kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang berbuat bid'ah pun masih kita katakan dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ya hadis itu menunjukkan kepada kita dengan tegas dan jelas bahwa masalah bid'ah itu lebih berat daripada maksiat. Ya. Maka ya batasan dikatakan seseorang mencintai Allah dan Rasulnya adalah ya batasannya adalah ketika dia berusaha untuk mengikuti Allah dan Rasulnya. Akan tetapi tentunya cinta kepada Allah itu berderajat-derajat, saya katakan begitu. Ya karena ya ada orang yang mencintai Allah dan sangat kokoh kecintaannya kepada Allah sampai betul-betul dia tinggalkan semua maksiat dan dia jalankan seluruh ketaatan. Ya seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita angkat kembali di line telepon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dari Pak Iwan Jatiranggut, Pak. Silakan. Iya, silakan, Pak. Saya mau nanya, kalau saya tuh setelah sholat terus sujud gitu, Pak, kan ada dalilnya kalau sujudlah kamu dan perbanyaklah doa gitu. Itu gimana, Pak? Kenapa? Gitu. Nggak, setelah selesai sholat terus saya sujud terus berdoa gitu, Pak. Setelah sholat kemudian kita sujud. Iya, Pak. Iya, sujud di luar sholat maksudnya, Pak ya? Iya, Pak, di luar sholat setelah selesai salam gitu, Pak. Baik, cukup, Pak ya? Iya, Pak, makasih. Jelas ini perkara yang tidak pernah disontohkan Rasulullah SAW. Kalau ada orang, ya antum berkata, bukankah ya sujud itu sedekat-dekatnya hamba kepada Allah? Ya akhi, ya betul hadis itu sahih. Kata Rasulullah SAW bersabda, ya aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Ya sedekat-dekatnya seorang hamba kepada Rabbnya adalah ketika sujud. Ya maka perbanyaklah doa pada waktu sujud, kata Rasulullah SAW. Tapi ingat, pemahaman hadis ini harus difahami dengan pertama perbuatan Rasulullah, yang kedua pemahaman para sahabat. Demikian pula pemahaman para tabi'in bagaimana mempraktekannya. Ya. Tidak pernah ada satupun pemahaman dari para sahabat, tidak pernah pula praktek dari Rasulullah kalau setelah sholat dia kemudian sujud lalu berdoa lama. Tidak ada perbuatan itu. Sebab kalaulah itu ada pasti dinukil kepada kita. Maka ia melakukan perbuatan itu setelah sholat kemudian kita sujud lalu berdoa lama-lama adalah perkara yang bid'ah jelas, yang diada-adakan dalam agama ini. Ya. Jadi yang dimaksud dengan hadis tadi apa? Yaitu sujud dalam sholat. Ya. Karena itu yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Maka cukup dengan apa yang telah disyariatkan. Jangan kita membuat-buat suatu perkara yang baru. Nah. Kita angkat kembali di line telepon berikutnya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, Pak? Ya, dari Kuningan Gang Batas. Ini alhamdulillah Ana bisa hubungi Ustadz. Beberapa lama Ana udah nggak bisa. Ya, alhamdulillah. Ya, silakan Pak. Silakan, Pak. Kan Ana Afif Latif alhamdulillah. Baik, silakan. Ya, Ana mau ngomong ini Ustadz. Zaman sekarang kan banyak organisasi yang pemahamannya orang yang berbeda tentang ya menggunakan NU, Muhammadiyah dan sebagainya. Mereka itu mengatasnamakan NU adalah sebagai agama Islam, Islam NU, Islam Muhammadiyah. Kan sebenarnya bukan seperti itu ya Ustadz. Yang tahu kalau mau begitu Muhammad adalah Islamnya sama apa gitu. Saya pertanyakan supaya jelas untuk semua masyarakat supaya lebih paham tentang ini. Kedua, anak pengen tahu, anak lupa tuh ada cara mutara doa dan sebagainya. Tolong diartikan ya Ustaz ya. Bagaimana tadi? Mohon maaf, diulang lagi yang kedua tadi, Pak. Yang wa asyara umuri muhtadaduha. Wa asyara umuri muhdatsatuha ya. Dan seterusnya anak pengen penjelasan supaya tahu artinya. Terus kedua, ketiga sudah cukup Pak. Cukup Pak ya, cukup Pak ya. Syukuran ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ikhwatul Islam. Kewajiban kita adalah fanatik hanya kepada Allah dan Rasulnya saja. Bukan fanatik kepada ismu-ismu, kepada organisasi dan yang lainnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih." Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya.
Ya, artinya la taqulu khilafa ma qala Allah wa Rasul, kata Ibnu Abbas. Jangan kau mengucapkan sesuatu yang menyelisih Allah dan Rasulnya. Ya, fanatik kita hanya kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul yang sahihah. Bukan kepada ismu tertentu, bukan kepada NU-nya, bukan kepada Muhammadiyahnya, bukan kepada Persinya, tidak. Ya, siapa di atas kebenaran, dialah yang kita berikan padanya loyalitas. Ya, fanatik kita hanya kepada kebenaran. Ya, dari mana saja itu datangnya, selama itu hak, itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahihah, kita terima. Ya, adapun kemudian mengkotak-kotak dengan ismu-ismu tertentu dan organisasi, maka ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya akhi. Allah berfirman, "Wala takunu minal musyrikin, minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a, kullu hizbin bima ladaihim farihun." Jangan kalian seperti orang-orang musyrikin itu, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka sementara mereka berkelompok-kelompok, berorganisasi-organisasi. Ya, apa yang terjadi? Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok, setiap hizb itu bangga ya terhadap apa yang ada pada mereka. Perhatikan ya ayat itu. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Ini rahasia kenapa sampai terjadi ya perpecahan dan terkotak-kotaknya umat Islam. Kenapa? Karena yang dibanggakan ismenya, bukan kebenarannya. Karena makanya Allah mengatakan kullu hizbin bima ladaihim farihun. Ya, setiap hizb itu ya bima ladaihim, dengan apa-apa yang ada pada mereka, farihun, bergembira. Jadi yang mereka banggakan, yang mereka bergembira adalah yang ada pada kelompoknya, bukan kebenarannya. Sehingga yang diangkat itu benderanya, ya ismenya, bukan kebenaran, bukan Al-Quran dan Sunnah. Kalau sudah seperti ini pasti akan terkotak-kotak umat Islam. Ya, padahal kewajiban kita ya siapa saja dan dari mana saja, selama itu sesuai dengan Al-Quran was Sunnah dan pemahaman salaful ummah, maka dia adalah di atas kebenaran. Loyalitas kita, fanatik kita kepada kebenaran itu, bukan kepada ismunya. Nah, kemudian ya hadis tadi ya, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Seburuk-buruknya perkara adalah yang diada-adakan, dan setiap yang diada-adakan itu bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Itu penjelasannya nanti insyaallah akan lebih mendetail lagi ya di setiap hari Jumat pagi ini. Nah, baik, untuk selanjutnya masih kita angkat pertanyaan dari pesan singkat dari Duyana Putra Cililitan. Ustaz barakallahu fiik, bagaimanakah batasan tradisi itu boleh dilakukan? Karena banyak yang melakukan kebid'ahan di dalam beragama berhujjah hanya sebatas tradisi saja, bukan sebagai ibadah. Demikian. Ikhwatal Islam, suatu tradisi bisa menjadi sebuah bid'ah apabila diyakini itu perkara ya sebagai alat untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, dan menganggap itu mempunyai nilai ibadah dan mendapatkan pahala di sisi Allah. Makanya kalau kita selalu bertanya kepada mereka, yang kalian lakukan tradisi itu apakah yang menurut kalian berpahala dan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah? Kalau mereka mengatakan tidak sama sekali, tapi hanya sebatas tradisi saja, ya, kalau kita katakan apa manfaatnya kita menyibukkan sesuatu yang tidak ada pahalanya sama sekali di sisi Allah? Ya, bukankah lebih baik kita sibukkan dengan hal-hal yang lebih bermanfaat dari itu, membaca Al-Quran dan yang lainnya? Menghabiskan waktu tidak ada manfaatnya ya akhi. Bukankah umur kita dan waktu kita akan ditanya oleh Allah nanti pada hari kiamat? Kalau dia katakan tapi ya gimana ya, tradisi ini ya kata mereka sebuah ritual yang harus kita lakukan. Ya takut nanti kalau tidak dilakukan akan mendatangkan mudarat atau gini-gini. Nah, ini sudah diyakini ini sebagai sebuah alat bertaqarrub kepada Allah. Ya, tapi kan ini tradisi yang harus sudah diwarisi oleh nenek moyang kita dari semenjak dahulu kala. Ya, ya kita katakan nenek moyang apakah itu dalil? Ataukah Al-Quran dan Sunnah itu dalil? Dan yang kalian lakukan itu apakah kalian menganggap itu dapat pahala di sisi Allah? Kalau dia katakan iya pahala, berarti dia telah menganggap bahwa itu adalah sebagai alat taqarrub kepada Allah. Ya.
Kalau itu sebagai alat taqarrub kepada Allah dan dia katakan itu berpahala, aina dalil? Mana dalilnya bahwa itu berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala? Itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ikhwatal Islam. Makanya ya memang ya pada asalnya yang berhubungan dengan duniawiyah, tradisi, adat istiadat itu adalah hukumnya boleh-boleh saja, memang betul. Tapi ingat, terkadang sesuatu yang sifatnya tradisi ataupun sesuatu yang sifatnya halal bisa menjadi bid'ah apabila dijadikan sebagai ibadah secara zatnya. Ya. Coba perhatikan sebuah hadis. Bahwa Rasulullah SAW pernah melihat ada seorang laki-laki, dia bernadar. Dia berdiri di bawah terik matahari sambil berpuasa dan tidak berbicara. Akhirnya Rasulullah SAW bertanya kepada orang-orang, kenapa si fulan? Maka ya orang-orang menjawab, hai Rasulullah, orang ini bernadar. Ya, dia pengen puasa di bawah terik matahari sambil berdiri dan tidak berbicara. Lihat, apa kata Rasulullah? Muruh fal yastadil wal yajlis wal yatakallam wal yutima shaumah. Perintahkan orang itu supaya dia berteduh, dia duduk dan berbicara dan teruskan puasanya, kata Rasulullah. Lihat, ya. Ketika tidak berteduh alias berdiri di terik matahari, sifatnya mubah saja, mubah. Orang mau berteduh, mau nggak berteduh itu ya sifatnya mubah. Orang mau duduk, mau berdiri, sifatnya mubah. Demikian pula orang mau berbicara, mau diam, sifatnya mubah. Namun ketika itu dijadikan sebagai ibadah oleh orang tersebut, Rasulullah SAW tidak mengizinkan dan berkata, perintahkan orang itu supaya berteduh, supaya duduk dan berbicara. Ya. Tapi ketika puasa itu sesuai dengan syariat, kata Rasulullah apa? Falyutimma shaumah. Ya, sempurnakan puasanya. Masya Allah. Ini sebuah pelajaran yang agung, akhi. Jadi, ya suatu perkara yang mubah bisa terkadang berubah menjadi bid'ah. Kapan? Kalau dijadikan sebagai ibadah secara zatnya. Dianggap saya mau beribadah kepada Allah dengan perbuatan itu, maka kata para ulama jadi bid'ah. Nanti insya Allah penjelasannya akan lebih rinci lagi, ya, dan perkataan-perkataan ulama nanti akan saya bawakan dalam kitab ini, ya, agar antum lebih jelas lagi insya Allah. Nah, kita angkat kembali di line telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana Pak? Assalamualaikum Pak Ustaz, saya Abu Muhammad di Limping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ingin menanyakan tentang fikih tidak sehatnya kunut subuh, dan yang kedua kemarin saya mendengarkan tentang nazar. Saya punya nazar waktu saya belum tahu nanti si kecil ini akan disunatnya nanti sudah jarak kubur, ya kan ke kampung. Jadi nazar saya ini hukumnya gimana tuh Pak? Misalnya kenapa? Bisa diulang Pak? Nazarnya gimana Pak? Setelah jarak kubur punya anak 2 meninggal, nah yang ketiga ini nanti yang kedua alhamdulillah sehat, sekarang udah 7 tahun. Saya dulu punya nazar nanti gitu ini kalau mau disunat saya mau jarah kubur dulu ke neneknya yang di Lampung. Gitu. Hukumnya gimana Pak Ustaz? Iya. Nazar. Untuk yang pertanyaan pertama tadi tentang kunut subuh. Tentang tidak sehatnya kunut subuh itu, tolong dijelaskan. Cukup Pak ya. Silakan. Yang kedua dulu kita sejawab masalah nazar. Iya. Kata Rasulullah, la nazar fi ma'siyatillah. Tidak boleh nazar dalam rangka berbuat maksiat kepada Allah. Akal Islam mengadakan perjalanan jauh untuk berziarah kubur termasuk yang dilarang oleh Rasulullah. Mengadakan perjalanan jauh untuk berziarah kubur itu termasuk dilarang oleh Rasulullah SAW. Dalam hadisnya yang sahih, la tushaddur rihal illa ila 3 masajid. Tidak boleh mengadakan perjalanan jauh dalam rangka ibadah, ya, kecuali kepada 3 masjid saja. Masjidil Haram, wa Masjidil Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Ya. Maka, ya, nazar antum untuk berziarah ke kuburan neneknya di Lampung itu termasuk mengadakan perjalanan jauh, dan ini maksiat. Maka tidak boleh kita melaksanakan nazar maksiat, kata Rasulullah. Namun kita wajib bayar kafarat. Kata Rasulullah, la nazara fi maksiyah wa kafaratu yamin. Ya. Dan bayar kafaratnya itu sama dengan kafarat sumpah.
Maka antum wajib bayar kafarat sumpah itu. Dengan cara apa? Memberi makan fakir miskin 10 orang. Nah, kalau tidak mampu ya memberi pakaian. Kalau tidak mampu ya berpuasa 3 hari. Nah, adapun tentang masalah kunut subuh, maka ini insyaallah pembahasannya pada fikih, ya beberapa jalan fikih pada hari Ahad insyaallah. Ya. Baik, untuk selanjutnya dari Abu Maryam di Bogor. Ustaz barakallahu fik, apakah ada pendalilan dari pembagian bid'ah secara bahasa dan syariat? Demikian. Ikhwatul Islam, ya. Tentu masalah ini kalau dikatakan apa ada dalilnya dari Rasulullah SAW pembagian bid'ah secara bahasa dan syariat? Ya. Pertama, bahwa setiap segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah agama, ada yang sifatnya makna bahasa dan ada makna yang secara istilah. Sebuah contoh, salat. Salat secara bahasa artinya doa. Sedangkan secara istilah syariat bahwa salat adalah perbuatan yang dan perkataan yang khusus yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Zakat secara bahasa artinya kesucian dan berkembang. Sedangkan secara istilah syariat adalah yang mengeluarkan harta tertentu di waktu tertentu dengan nisab tertentu. Ya. Puasa secara bahasa artinya habs, yang menahan diri. Namun secara istilah syariat artinya puasa itu adalah yang menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari semenjak terbit fajar sampai terbenam matahari disertai dengan niat. Haji secara bahasa artinya menuju sesuatu. Wahaluma jaron, demikian pula bid'ah. Ya secara bahasa Arab artinya sesuatu yang diada-adakan. Adapun secara istilah syariat demikian, dan ini dengan ijma' para ulama, kesepakatan para ulama ada seperti ini. Dan kesepakatan ulama itu sendiri sudah merupakan dalil dan hujjah. Ya. Maka dari itu kalau Anda bertanya, di mana dalilnya bahwa bid'ah terbagi menjadi 2? Ya akhi, ini bukan pembagian. Tapi kita sedang mendefinisikan bid'ah. Bahwa bid'ah itu definisinya secara bahasa adalah begini, sedangkan definisinya secara syariat adalah begini. Jadi ini bukan dalam rangka membagi bid'ah terbagi menjadi 2, bid'ah bahasa dan bid'ah syariat, ya subhanallah. Ya maka dari itulah antum pahami baik-baik masalah ini. Ya agar antum tidak salah memahami tentunya. Ya. Naam. Baik, untuk selanjutnya kita angkat kembali di line telepon. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, Pak? Dari Abdul Halik Cimanggis, Ustaz. Silakan. Iya. Ustaz, ini maaf Ustaz ya. Setiap Ustaz menjawab salam itu kenapa tidak lengkap dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh? Hanya kedengarannya salam warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Yang kedua, wabillahi taufik itu apakah mesti pakai hidayah atau tidak? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya saya mengucapkan mungkin karena tidak kedengaran, jadi ya antum kedengarannya cuma salam saja. Iya. Dan kalau tidak kedengaran ya itu harap dimaklum aja. Jadi tidak. Kalau misalnya dikatakan waalaikumsalam warahmatullahi, saya keraskan salamnya, waalaikumnya saya tidak keraskan, ya. Artinya terkadang karena ya semangatnya waalaikumsalam warahmatullah sehingga tidak terdengar ya kata-kata waalaikumnya itu. Ya tentu ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, dalam masalah perkara seperti ini juga ya kita tidak bisa untuk mencari-cari kesalahan hanya sebatas perkara yang sifatnya ya sebatas tidak terdengar oleh telinga kita. Kemudian wabillahi taufiq, ya tidak harus pakai hidayah. Kalau kita katakan wabillahi taufik saja juga tidak apa-apa. Iya, nah. Baik, untuk selanjutnya kami persilahkan pertanyaan dari Abu Ahmad Ustaz. Kita angkat dari pesan singkat. Ustaz, apakah ada syarat-syarat seseorang bisa dikatakan sebagai ahlu bid'ah? Dan apakah syarat-syarat tersebut? Demikian Ustaz. Baik, ini pembahasan sebelum belum sampai. Ada pembahasan khusus tentang masalah seperti itu. Ya, insyaallah. Nah. Untuk selanjutnya kami persilakan di line telepon 8236543 bagi Anda yang akan bertanya pada kesempatan pagi hari ini. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Yono di Kelapa Gading. Silakan. Ya, Pak silakan Pak.
Mau 2 pertanyaan bisa nggak Pak? Satu dulu Pak ya. Satu dulu. Ini saya minta penjelasan ini kalau sehabis sholat itu zikirnya itu ada macam-macam itu, ada yang baca puluh, ada apa. Saya mohon penjelasan itu urutannya itu bagaimana, astagfirullah berapa kali, terus apa lagi baru berdoa gitu. Tolong dijelaskan. Baik, cukup Pak ya. Terima kasih. Kebiasaan Rasulullah SAW apabila setelah sholat beliau mengucapkan astagfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya. Setelah itu, beliau mengucapkan dalam masalah urutan tidak ada dalilnya. Artinya kita baca zikir-zikir setelah sholat itu terserah, ya. Misalnya kita mau setelah astagfirullah, 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 antas salam minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, ya kita baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33 kali. Kemudian yang menutup dengan la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Demikian pula Rasul menyebutkan la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir setelah salat subuh dan maghrib 10 kali. Demikian pula la ilaha illallah wahdah membaca ayat kursi, demikian pula qul huwallahu ahad, qul a'udzu falaq dan qul a'udzu birabbin nas, ya. Adapun masalah urutan-urutan ini, saya belum tahu dalilnya apakah harus diurut dan bagaimana urutannya. Yang saya ketahui bahwa itu tidak, kalau kita baca acak semau dengan kita. Adapun yang biasa Rasulullah mulai adalah Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram itu. Setelah itu silahkan membaca bagaimana sesuai dengan apa yang Anda hafal. Nah, Allahu a'lam. Mengenai doanya setelah zikir itu ada tuntunannya, Ustaz. Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad berkata, bahwa apabila seseorang ingin berdoa setelah sholat, maka hendaklah dia doa setelah zikir. Karena bukan kebiasaan Rasulullah SAW beliau setelah sholat langsung berdoa. Kebiasaan Rasulullah SAW apabila setelah sholat beliau berzikir dahulu, lalu kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi kebanyakan doa-doa Rasulullah itu di dalam sholat, ketika sujud dan sebelum salam. Nah, kita angkat di line telepon kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, dari mana Pak? Dari Yuda. Pak Yuda di mana Pak? Di Bekasi, Bekayu. Silakan Pak. Level Ustaz. Khair, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini ada yang mau tanya masalah walimah, Ustaz. Iya, silakan. Ini Anda sedang menjalani proses, Ustaz. Anak dan keluarga sudah sudah ingin menjalankan secara syar'i, Ustaz. Yang kedua Pak ya? Ya. Yang kedua Pak ya? Halo. Yang pertama, apa yang kedua? Baik, silakan lanjutkan. Karena sudah ingin menjalankan secara syar'i, Iya. Dari pihak si akhwatnya dan keluarganya susah sekali, Ustaz. Gitu. Anda sudah sampai tahap keberapa ini? Susah sekali untuk mereka menghadap secara syar'i dari mulai sampai walimahnya, Ustaz. Mohon nasihat, Ustaz. Susahnya dari sisi apa Pak? Akhwatnya nggak mau apa? Iya, akhwat sampai keluarganya mereka menentang karena keluarganya yang menentang. Iya. Menentangnya sebabnya kenapa Pak? Ya, mereka tidak mau, mereka ingin menjalankannya seperti keumuman orang. Tata cara pernikahan. Sekali, Ustaz. Gitu ya? Iya, saja Ustaz. Ya. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang itulah akhi kenyataan yang ada dalam umat Islam ini. Jangankan kita mau menegakkan syariat potong tangan, syariat yang lainnya, masalah pernikahan aja susahnya minta ampun. Maka dari itulah kita lihat banyak ikhwah-ikhwah kita mau menikah sesuai dengan syariat sulit. Maunya orang tuanya sesuai dengan adat istiadat, dan di situ ada campur baur, kemudian sesuai dengan adat lah seperti itu. Maka akal Islam, kalau memang ternyata keadaannya sangat sulit, sementara antum harus menikah. Sebab kalau tidak menikah fitnah. Keluarganya tetap bersikeras dengan keadaan seperti itu. Cobalah kita berusaha untuk sampaikan dulu kepada mereka, sesuai dengan kemampuan kita. Maka kalau kita sudah sampaikan sesuai dengan kemampuan kita, tidak mampu juga sudah, yang penting antum menikah aja dulu.
Itu yang lebih penting, ya, supaya antum selamat agama antum dan juga selamat dari fitnah. Ya. Namun ya dalam acara-acara seperti itu antum berusaha untuk sekuat tenaga untuk menghindar hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita berusaha untuk tegas ya ketika pelaksanaan itu, insyaallah mereka juga akan kalah. Allahu a'lam. Baik. Untuk selanjutnya dari Akh Lukman di Bekasi. Barakallahu fiik, Ustaz, ada yang menyatakan bahwasannya ibadah bid'ah ada di dalam ibadah mahdhah, tidak di dalam ibadah ghairu mahdhah atau dan muamalah. Mohon penjelasannya, Ustaz. Ini jadi masalah. Sebab dimutlakan seperti itu, ya, jelas tidak ada satupun ulama yang mengatakan begitu. Ya, kita minta dulu perincian apa yang dimaksud dengan ibadah mahdhah dan ada apa yang dimaksud dengan ibadah ghairu mahdhah. Ya, sebab banyak orang ketika atau orang-orang yang berbicara tentang ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah, mereka sendiri kebingungan untuk memberikan definisinya. Definisinya apa? Akhirnya mereka menganggap zikir dianggap ibadah ghairu mahdhah. Ya. Dan banyak lagi perkara-perkara yang sifatnya mahdhah dianggap ghairu mahdhah. Jadi ini aneh sekali, ya. Suatu ibadah disebut mahdhah apabila tidak ada yang mengetahui ilatnya kecuali Allah. Itu disebut dengan mahdhah. Ya. Contohnya misalnya masalah jumlah rakaat salat. Kenapa salat subuh 2 rakaat? Ini mahdhah murni, semua pensyariatan dari Allah, tidak kita ketahui ya ilatnya dan hanya yang mengetahui Allah saja. Kenapa salat zuhur 4 rakaat? Kenapa kalau salat itu ya takbiratul ihram dulu? Kenapa enggak assalamualaikum dulu? Kenapa begini dan begitu? Sifatnya seperti ini adalah mahdhah, artinya murni dari pensyariatan Allah. Adapun ghairu mahdhah adalah ibadah yang ditemukan padanya ilat. Sehingga dari situlah bisa kita kiaskan. Nah, ibadah-ibadah yang ada padanya ilat, biasanya itu masalah yang berhubungan dengan muamalah. Makanya kalau dia pisahkan antara ghairu mahdhah dan muamalah, ini sebuah kesalahan yang besar. Ya. Contohnya misalnya, zakat dari sisi ia adalah ibadah mahdhah. Dalam artian, ya, yang berhak menentukan zakat berapa persennya, nisab-nisabnya hanya Allah. Kita tidak tahu mengapa ya emas dan perak nisabnya 85 gram emas. Ya, kenapa dikeluarkan 25%, kenapa enggak 5%, kenapa enggak 10%? Dari sisi dia itu mahdhah. Dari sisi lain dia ada ilatnya yang bisa kita ketahui. Bahwa emas itu adalah ilatnya samaniyah, maka dikiaskan kepada emas adalah uang. Ya. Sehingga pada waktu itu pengeluaran zakat dari uang itu tidak dikatakan bid'ah. Tapi kita katakan ini adalah ya kias kepada emas dan perak. Ya. Nah, yang sifatnya bisa dikiaskan, yang kemudian ya cabang yang dikiaskan itu sesuai ilatnya, maka pada waktu itu tidak dikatakan bid'ah. Mengeluarkan zakat fitrah dengan beras bukan bid'ah. Kenapa? Karena beras itu memang di zaman Rasulullah tidak ada, tapi kita katakan satu ilat dengan gandum. Nah, ini ikhwatul Islam yang harus difahami secara baik-baik dan difahami secara lurus makna mahdhah dan ghairu mahdhah. Ya. Kemudian juga pemutlakan bahwasanya dalam ibadah ghairu mahdhah tidak ada bid'ah sama sekali, ini pun fi nazar. Atau dalam masalah muamalah tidak ada bid'ah sama sekali juga fi nazar. Harus diperhatikan sebab sudah kita bahas tadi, ya masalah-masalah hal yang sifatnya mubah saja terkadang bisa menjadi bid'ah kalau itu dijadikan sebagai sebuah alat untuk, kalau dijadikan sebagai ibadah secara zatnya. Dalam artian, ya, dia menganggap ini ibadah padahal sama sekali tidak, ya, padahal itu adalah sifatnya mubah-mubah saja. Ya. Artinya ibadah secara zat. Ada orang beribadah kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara makan. Ya, saya ibadah kepada Allah dengan cara makan. Menurut saya, makan tempe lebih afdol daripada makan tahu. Loh, kok bisa begitu? Iya. Ya, dalilnya mana? Kok sampai tempe lebih afdol dari tahu gitu loh. Menurut saya, pakaian suf, ya, wol itu lebih afdol daripada pakaian katun. Mana dalilnya? Kalau sampai mempunyai keyakinan seperti ini, maka ini akan jatuh kepada mengada-ngada dalam agama.
Ya, ini maka dari itulah ikhwatul Islam, pahami segala sesuatu sesuai dengan pemahaman yang tepat dan sahih. Saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.